17 November 2019, Evelyn Nada Anjani melaporkan saudara RA dengan dugaan tindak pidana 378 KUHP. Ya, ini bukti lapornya. Nomor LP-nya sebutin bang. Nomor LP-nya TBL _7311 angka Romawi 11 _2019 _PMJ _bit titik Reskrim ya. Ini nomornya. Kalau nomor LP-nya saya ulang lagi. Nomor LP-nya adalah LP _7311 _11 Romawi _2019 _PMJ bit titik Reskrim tanggal 13 November 2019. Seputar apa aja tadi bang? Mungkin? Ya 378 aja. Berapa pertanyaan dan belum, klien kami baru menerangkan tentang kronologisnya, tentang dugaan tidak pidana penipuan. Nah, setelah itu nanti kami menunggu panggilan dari penyidik untuk berita acara pemeriksaan ya. Barang buktinya sendiri apa? Buktinya adalah satu surat perjanjian, ditambah lagi tadi ada percakapan, ya, terus percakapan antara Evelyn dan yang bersangkutan, dan ada beberapa lagi lah. PKB motor? Menjadi barang bukti? Sudah. Ya enggak, maksudnya cuma kita berikan keterangan saja, kita perlihatkan kepada penyidik. Bang, tadi kan pas mau masuk bilang ada penipuan dan penggelapan. Kalau ini penipuan dong berarti bang? 378. Dugaan penipuan. Sekali lagi ya, ini masih dugaan penipuan ya. Jadi kami serahkan kepada penyidik, kepada Kepolisian Republik Indonesia ya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Indikasi dugaan penipuannya apa bang? Mungkin bisa sedikit dijelaskan. Nah, indikasinya ya kita kan intinya gitu aja sih, kita sudah menyelesaikan semua kewajiban kita dan hak kita belum didapatkan kan gitu ya, itu aja sih. Oke, Evelyn gimana? Udah masukin laporan, udah mantap. Udah ya, karena ini untuk pelajaran juga untuk kedepannya, untuk orang-orang yang maksudnya yang agar orang lain tidak ada korban lagi seperti kita gitu, dan kita pun harus lebih berhati-hati ke depannya, itu pasti. Jadi ya semoga ini menjadi pelajaran dan saling introspeksi diri juga, dan ya selanjutnya ya aku serahin aja ke hukum yang ada di Indonesia. Flynn, kemarin kan udah ada press conference, mungkin ada komunikasi sendiri sama Udah ada. Untuk komunikasi langsung kepada pengacara, kami juga hari ini sudah menerima surat balasan dari pengacaranya saudara RA. Dan tapi di situ juga sama, kami melihat belum ada kejelasan yang sejelas mungkin. Bahkan ada satu klausul tadi saya baca bahwa dia maunya kita preskon dulu, ya baru dia bayar. Kan jadi bingung ini kan. Preskon apa lagi bang? Ya suruh preskon bahwa ya sudah selesai atau apalah, nggak tahu lah ya kan. Oh nggak bayar dulu. Terus baru bayar. Nah itu pun kami tanyakan tadi, bisa nggak kita berjumpa besok? Kalau bisa berjumpa besok, kami urungkan niat kami untuk membuat laporan. Nah, akan tetapi tadi ya ada harus koordinasi dulu dengan prinsipalnya lah. Dan katanya prinsipalnya ada di luar kota. Begitu ya Cimanjuta ya? Ada di luar kota dan butuh waktu lagi 1 minggu katanya ya. 1 minggu. Mungkin minggu depan. Jadi cukup lama. Ya sudah, kalau begitu ya habislah kesabarannya Evelyn. Maka hari ini kita buat laporan dulu. Akan tetapi kalaupun nantinya di depan, kalau mau ada mediasi, ya non litigasi, kami siap kok. Ya. Kami tetap membuka pintu. Sebenarnya nilai kontrak sendiri berapa sih? Gimana Om? Ya nilai kontrak yang kekurangannya yang belum dibayarkan kurang lebih sekitar 55 juta. 55 juta. Nilai kontrak sebenarnya berapa? Kurang lebih sekitar 75 juta. 75 juta. Berarti Itu belum Ya 75 juta. Jadi kita lihat daripada sesuai dengan kesepakatannya aja. Yang lainnya kita. tapi ada perjanjian kontrak. Ada kesepakatannya. Soalnya beberapa hari lalu saya wawancara pihak Indonesia Coloran sendiri, bilang bahwa Evelyn sendiri yang membuat kontrak itu, Evelyn yang menandatangani tanpa ada tanda tangan pihak begini. Coloran. Kemarin saya melihat rekaman dari preskonnya RA dan kuasa hukum, ya. Di situ ditunjukkan ada perjanjian kesepakatan yang kami lihat itu ada tanda tangan Evelyn dari ketik pakai komputer. Ya. Nah, kami menanyakan, itu perjanjian kesepakatan yang mana? Karena klien kami ya tidak pernah
Nggak pernah menandatangan ya perjanjian kesepakatan yang diketik komputer. Yang ada perjanjian kesepakatan yang ditulis tangan. Ya, itu ada. Tapi kalau diketik komputer, klien kami tidak pernah menandatangan. Nah, kami tanyakan itu perjanjian yang mana? Kalaupun ada, mohon dikirimkan kepada kami agar kami bisa lihat. Jadi kalau ternyata dokumen tersebut ditandatangani dipalsukan oleh seseorang, ya kami akan upaya hukum lagi. Ya kami akan laporkan lagi. Nah katanya Ya. mereka sendiri itu Evelyn yang mengirimkan by WA. Nah, ada mana? Nggak Ini Evelyn ada di sini. Jadi WhatsApp-nya semua udah saya kirim. kalau perjanjian kesepakatan hanya ada ini saja, nggak ada yang lain. Tolong tunjukin aja WA-nya mana. Nggak mungkin, saya nggak pernah ngirim WA. Hanya ada ini saja perjanjian kesepakatan ini. Hanya tulis tangan, itu pun karena terburu-buru harus hari itu udah harus manggung. Ya. Hanya ada satu perjanjian kesepakatan. Di sini sudah dikatakan sudah jelas tanggal 28 bulan 10 2019 maksimal pukul 21.00 yang bersangkutan ini akan menebus dan membayar. Kan sudah jelas di sini tanggal 28. Dan lagian juga Nah. dua-duanya kan dilanggar sama. Tanggal 28 tidak ada dibayarkan, ya. Nah, selanjutnya karena tidak dibayarkan ada kesepakatan secara lisan akan dibayarkan selama 7 hari kerja, begitu ya. Nah, kalau 7 hari kerja, maka daripada itu harusnya jatuh tempo itu tanggal 3, itu hari Minggu ya, dari tanggal 4. Nah, tanggal 4 pun juga jauh arang daripada api. Tidak ada juga dibayarkan, ya. Jadi sudah 2 kali ini sudah dilanggar. Ya, selalu klien kami diberikan ya janji-janji manis, harapan-harapan palsu dugaan kita. Ya. Nah, maka daripada itu habislah kesabaran kita kan. Tapi kami masih ada niat baik loh dengan mengirimkan somasi dulu, ya. Somasi 1, 2, tapi selalu jawabannya belok sana, belok sini, belok sana, belok sini. Seharusnya sudahlah kita berjumpa, ketemu, selesaikan. Oh, uang juga nggak seberapa. Dan saya lihat di rekamannya saudara RA sudah mengatakan dananya sudah cair, ceknya sudah ditunjukkan. Udahlah bayar aja. Kamu cek itu sudah ada, bayar saja. Nggak usah diputar-putar katanya Evelyn melakukan preskon, menyerang kehormatan sehingga ada kerugian. Apa urusannya? Ini 2 perkara yang berbeda. Dan satu saya mau klarifikasi, katanya pihak mereka 20 juta itu dibayarkan buat dinar candy. Itu salah. Itu dia hanya mentransfer ke saya untuk tanda jadi ataupun apapun itu terserah Mbak Evelyn, kata dia gitu. Jadi itu salah. Jadi dia nggak objektif untuk, maksudnya kayak ini untuk Nah, siapa jadi gitu, pembayaran nggak ada. 20 juta itu buat 4 artis, bukan buat 1, Iya. 4 artis. Itu dibagi langsung 4, ya. Ya. Itu aja sih masalahnya. Nggak Tapi ada itu lagi yang lain. untuk dijadikan DP juga itu nilainya terlalu kecil, itu tidak bisa dibilang DP karena DP itu di mana-mana 50%. Itu nggak ada berapa, paling cuma 10-20% ya. Kurang Iya. lebih lah, ya. Iya. Dan sebenarnya kita bukan nilai nominalnya tapi tanggung jawabnya dia, dan dia patut untuk bertanggung jawab kalau menurut aku. Gitu. Bukan masalah nominal uangnya atau kita gimana, bukan masalah uangnya aja, tapi kita pengen melihat tanggung jawabnya mereka. Ya jangan jadi presiden buruk ke depannya lagi nanti kepada teman-teman kita artis-artis atau talent-talent, ya kan, terjadi seperti kayak gini lagi. Mudah-mudahan perkara seperti kayak gini yang terakhir yang menimpa, ya kan. Iya. Ya. Karena uang, kalau Evelyn dan masalah uang mah itu mah kawan-kawan. kecil lah. Cuman maksud aku mereka harus berkomitmen apa yang mereka udah katakan, dan mereka harus bertanggung jawab atas apa yang kami sudah kerjakan. Itu aja sih, agar kedepannya nggak ada terjadi lagi hal seperti ini. Karena kan klien kami sudah menyelesaikan semua kewajibannya, maka klien kami berhak mendapatkan haknya. Ya, jadi bayarkan saja. Kalau cek sudah ada, uang sudah ada, sudah dibayar sponsor, bayar saja, selesai urusan. Toh mereka sudah kerja. Apalagi satu klien kami yang dari Jepang sudah beli tiket, sudah ngurus perizinan dan lain-lain. Dana kan keluar duluan itu. Bayar dong, jangan merugikan orang lain. Tapi kalau memang ada yang diperbuat oleh Evelyn yang diduga katanya memberikan keterangan pada publik tidak benar atau apapun juga, ya upaya hukum aja. Iya kan? Ini kan beda case. Ya, bayarkan baru buat Iya, laporan. iya. Ya kan? Jangan ini nggak dibayar ini. Bayar aja Seolah-olah- dulu, nggak usah keluar Seolah-olah bahwa statement-statement ini katanya lain. ada menyerang kehormatan, disertai fitnah di media, maka ini tidak dibayarkan. Jangan dong, ya. Dan sekali lagi ini semuanya masih patut diduga dan duga, ya. Evelyn artinya masih membuka pintu damai ya tadi secara Eh, pribadi. itu sih masih ada, tapi kalau misalnya itu semakin lama ya kita memang udah ada niatan serius untuk ke jalur hukum kan ini sekarang. Jadi ya
kalau bisa secepatnya deh, nggak usah kalau memang udah niat bayar ya udah bayar aja gitu. Artinya di tengah jalan laporan ini bisa dicabut nggak bang? Oh, Bisa. Ini kalau ya gini, emang kalau emang ada kesepakatan damai, Ya. kerugian sudah dibayarkan, Sudah dibayar. maka niat kami pun juga akan baik pula, ya kan kita akan cabut ya. Karena niat kita nggak ada niat jahat kok ke siapapun. Intinya apa yang udah menjadi tanggung jawab mereka dibayarkan aja udah selesai. Gak usah ngulur-ngulur waktu dan bertele-tele. Kita orangnya simple kok ya. Tapi ingat loh ya, 378 itu bukan delik aduan ya. Jadi tidak serta-merta dicabut selesai urusannya ya. Kembali kepada penyidik lagi, kebijaksanaan kepada ke penyelidikan kepolisian. Bang Evelyn, Oh itu udah terbukti kan dia hari ini sudah konfirmasi di pagi-pagi Happy, ternyata dia yang klarifikasi tidak dibayar, tidak digaji, dia sendiri yang klarifikasi di acara itu bahwa itu tidak benar adanya, tapi lebih ke kayak perasaan pribadi aja sih, kecewa mungkin karena dipecat gitu kan. Tapi kan kenapa pecat, saya memecat juga kan semua ada alasannya dan saya nggak perlu bahas di sini juga gitu kan. Saya pikir kita perbaikin jangan kata pecat ya, Iya. karena nggak ada perjanjian kesepakatan. Iya, Jadi iya. dasarnya untuk memecat pun tidak ada. Iya, jadi ya. kayak lebih ke memutuskan kerjasama sih sebenarnya, bukan pecat. Gimana juga aku. Ya kalau misalnya dalam suatu kerjasama kalau udah nggak cocok, nggak ada kecocokan ya kenapa harus dilanjutin, itu aja. Kalau misalnya memang kecewa atau seperti apa ya tinggal ngomong langsung aja secara intern karena komunikasi sangat terbuka dan WhatsApp pun bisa, telepon pun bisa, nggak ada yang blok-blokan, nggak ada yang apa-apa kok, nggak usah harus langsung jalur TV, jalur infotainment itu kayaknya menurut aku kejauhan sih karena ini masalah pribadi, masalah perasaan sampai keluar statement artikel Evelyn tidak membayar gaji segala macam padahal jelas-jelas bukti transparan udah saya kasih lihat di TV, di Rumpi dan pengacara saya juga udah ngasih lihat. Terus dia sendiri pun bahkan ngaku sendiri bahwa iya kalau masalah gaji semua udah dibayarkan sama saya selalu tepat waktu. Terus ya ini jatuhnya nama baik saya sih yang udah dijatuhkan gitu loh. Karena nggak berpikir untuk berbicara jadinya seperti ini kan. Saya malu dong, jadi ada beberapa orang yang salah paham bahwa memang artikel itu benar jadinya kan gitu loh ya. Tapi kan ya udahlah, kalau yang penting saya udah nggak mau terlalu ribut, nggak mau dibawa ribut. Yang penting dia sudah mengklarifikasi sendiri bahwa dia memang benar adanya sudah dibayarkan dan nggak ada yang namanya saya nggak ngegaji, ya udah berarti seperti itu.